Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Mutazima Adha Lubis dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum isbal dan jenggot. Dalam pembahasan kali ini, saya mengangkat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, hukum isbal dan larangan menurut mazhab fikih, yang kedua, hukum jenggot menurut pandangan ulama, dan yang ketiga, tradisi memelihara jenggot di masyarakat pra-Islam. Ya baiklah, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum isbal dan larangan menurut mazhab fikih. Isbal berasal dari kata asbal yang berarti melepaskan ke bawah atau menurunkan. Maksud dari pengertian ini adalah isbal yaitu pakaian laki-laki yang melewati mata kaki ataupun menyentuh tanah. Itulah yang disebut dengan isbal. Kemudian hukum isbal menjadi perdebatan di kalangan ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Karena penjelasan tentang haramnya isbal dalam mengenakan sarung dan mengungkit-ungkit pemberian dan sedekah itu dijelaskan dalam hadis nomor 155. Perdebatan yang kedua yaitu isbal dilarang apabila terdapat kesombongan dalam hatinya. Salah satu hadisnya yaitu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 3392. Kemudian, menurut beberapa pandangan ulama, hukum isbal ada 2 macam, yaitu isbal hukumnya haram dan yang kedua isbal hukumnya makruh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang isbal hukumnya haram. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 10 mengatakan, dan hasilnya adalah bahwa isbal itu menyebabkan terseretnya pakaian, dan menyeret pakaian itu menyebabkan sombong, walaupun orang yang berpakaian itu tidak bermaksud demikian. Maksud dari hadis ini yaitu orang yang menyeret pakaiannya, walaupun ia tidak bermaksud sombong, tapi dia menyeret-nyeret pakaiannya, itu haram hukumnya. Yang kedua, isbal yang hukumnya makruh. Imam An-Nawawi mengatakan dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim juz 14, sesungguhnya isbal ada pada sarung, baju, dan imamah, dan tidak boleh isbal sampai di bawah kedua mata kaki jika karena sombong. Namun jika bukan karena sombong, maka hukumnya makruh. Dalam hadis Bukhari dijelaskan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, sisi sarungku selalu melorot ke bawah, kecuali saya menjaganya. Lalu Rasulullah bersabda, engkau tidak termasuk dari orang yang berbuat kesombongan. Dari kedua hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa isbal yang hukumnya haram itu, yaitu yang terdapat kesombongan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Kesombongan saat menjulurkan pakaiannya sampai menyentuh tanah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum jenggot menurut pandangan ulama. Arti jenggot menurut Ibnu Sa'id dalam kitab Lisan Al-Arab, jenggot adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada dagu. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui apa itu jenggot. Jenggot adalah rambut-rambut yang tumbuh di bawah dagu. Itulah jenggot. Beberapa pendapat mendefinisikan tentang jenggot. Yang pertama, dalam kamus atau Mu'jam Al-Ma'ani mengatakan bahwa jenggot rambut yang tumbuh pada dagu seorang pria. Kemudian Ibnu Mazfur dalam kamus Lisan Al-Arab memberikan definisi bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kedua belah pipi. Dan yang ketiga, Ahmad Dahlawi memberikan definisi jenggot yang lebih rinci lagi, yaitu janggut atau jenggot yang panjangnya dari rambut yang tumbuh di bawah bibir. Itulah definisi jenggot menurut beberapa para ulama. Dalil yang menyimpulkan hukum jenggot yaitu terdapat pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, ambillah apa yang datang dari Rasulullah SAW dan tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pada masa kenabian telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, selisihilah orang-orang yang musyrik, panjangkanlah jenggotmu dan cukurlah kumis kalian. Sedangkan apabila Ibnu Umar berhaji dan umroh, dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya. Kemudian yang kedua, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq telah mengabarkan kepada Ibnu Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub, mantan budak Al-Quraqah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot, selisihilah kaum Majusi. Maksud dari hadis ini adalah karena pada masa kenabian orang-orang Majusi itu banyak yang menggunakan jenggot. Makanya dikatakan di sini,
Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot, selisihilah kaum Majusi. Tradisi memelihara jenggot di masyarakat pra-Islam dalam surah Toha ayat 94, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu memegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecahkan antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku." Mungkin cukup sekian dari saya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Adapun kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.